Baik, selamat siang, Pak Eko Teguh Paripurno. Saya Stephen Octavianus dengan NIM 111119076 dari kelas Teknik Komunikasi Geologi A akan mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir saya yang berjudul Studi Evolusi Tektonik dan Struktur Geologi Lapangan Alfa, Cekungan Sumatera Tengah. Baik, yang pertama ada judulnya sama seperti yang saya sebutkan di awal bahwa judulnya adalah Studi Evolusi Tektonik dan Struktur Geologi Lapangan Alfa Cekungan Sumatera Tengah. Nah, kemudian yang kedua ada tujuan penelitian di mana penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui evolusi tektonik dan struktur geologi yang berkembang di Cekungan Sumatera Tengah. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi pendukung untuk menunjang eksplorasi ke depannya. Kemudian objek atau objek penelitian. Nah, objek yang menjadi fokus adalah Cekungan Sumatera Tengah. Latar belakang. Kita masuk ke latar belakang di mana Cekungan Sumatera Tengah ini merupakan salah satu cekungan prospek yang secara perampang itu termasuk backyard basin ya. Menurut Sasongko dan kawan-kawan, cekungan Sumatera Tengah juga merupakan salah satu cekungan yang um, merupakan penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia. Lalu Peckham membagi pergerakan tektonik di kawasan Asia Tenggara. Kalau tadi kita sudah berbicara secara uh, regional Sumatera, kemudian kita berbicara tentang lingkup yang lebih luas, di mana Peckham membagi pergerakan tektonik di kawasan Asia Tenggara itu menjadi 3 fase, di mana di Eosen ada Eosen hingga Oligosen, Oligosen hingga Miosen tengah, dan Miosen tengah hingga sekarang. Struktur yang berasosiasi dengan rezim tektonik ekstensional mendominasi struktur yang terbentuk pada periode Paleogen. Sementara itu, struktur yang terkait dengan rezim tektonik strike slip dan rezim tektonik kompresional mendominasi struktur periode Neogen. Nah, transformasi minyak tidak dapat dicapai tanpa adanya aktivitas tektonik. Aktivitas tektonik menjadi penyebab pengangkatan yang dapat menjadi trap atau jebakan dari minyak bumi. Nah, beberapa jebakan tersebut disebabkan oleh dorongan dari aktivitas tektonik pada daerah tersebut. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evolusi tektonik dan struktur geologi dari Cekungan Sumatera Tengah. Berikut di sini terdapat gambar mengenai perkembangan tektonik ya di tersier. Menurut Heydrich dan Aulia pada tahun 1996, di mana terbagi menjadi F0, lalu ada F1, F2, dan juga F3, di mana F0 ini kejadiannya itu meliputi accretion, plutonism, metamorphism proses, dan juga uplifting dari batuan-batuan metamorf ya, batuan-batuan kristalin yang menjadi basement di Cekungan Sumatera Tengah. Nah, kemudian di F1 ini terjadi rift tektonism atau extension ya. Extension yang kemudian mengakibatkan terbentuknya half graben dan juga graben di sini sar-sar turun, dan juga nampak di sini sudah mulai terbentuk sedikit sesar mendatarnya. Dan di selanjutnya F2 ya. F2 ini terdapat di penampang kita dapat melihat bahwa yang terbentuk itu semakin banyak sesar mendatarnya. Sesar mendatarnya dan juga mulai terbentuk di sini ada submarine volcanism. Karena rezim yang bekerja di F2 ini adalah Lorentz tektonism. Dan kemudian di F3 kita dapat melihat bahwa lapisan-lapisan yang sudah terbentuk sebelumnya itu kemudian mengalami kompresi di sini kan, mengalami pembalikan yang berarah north east southwest. Jadi ada kompresi dari north east dari timur laut barat daya, yang di sini kita dapat melihat Indo-Australian Plate Reorganization yang initiate barisan subduction, transform faulting, and island arc volcanism. Jadi di F3 ini kita sudah dapat melihat kita sudah dapat mengetahui bahwa kejadian-kejadian yang terbentuk di F3 ini ada di tulisan ini, di mana ada barisan subduction, terus ada transform faulting, dan juga vulkanisme di busur pulau di Alnak itu sudah mulai aktif, dan juga inisiasi dari uh,
ya inversi-inversi itu yang kemudian membentuk struktur seperti adanya struktur sesar naik dan juga lipatan-lipatan di sini yang di F3 yang dynamic. Nah, lipatan-lipatan ini sudah mulai terlihat karena memang ya, gaya rezim yang bekerja adalah kompresi, sehingga lapisan-lapisan yang tadinya semulanya panjang karena mengalami kompresi, itu dia mengalami shortening. Nah, inilah yang kemudian jika dihubungkan dengan sistem petroleum dari cekungan Sumatera Tengah, lipatan-lipatan inilah yang menjadi structural trap atau yang berperan sebagai jebakan struktural dari sistem petroleum cekungan Sumatera Tengah. Sedangkan yang kejadian extension yang di F1 ini dialah yang membentuk cekungannya itu sendiri. Nah, kemudian di sini kita ada juga gambar mengenai stratigrafi dari berbagai cekungan. Namun di sini karena kita objeknya dibatasi, objek penelitiannya dibatasi di cekungan Sumatera Tengah, maka kita dapat melihat bagian yang berwarna merah, terutama yang di bagian tengah ini, di mana pertama ada basement dan kemudian ada di sini ada pematang KLSA, kemudian di atasnya ada formasi Menggala yang lingkungan pengendapannya adalah Fluvio-deltaic to shallow marine. Kemudian semakin atas kita akan menemui Bangko, Bekasap, Telisa yang berada di laut yang lebih dalam atau di permarine. Nah, kemudian kita akan menjumpai duri, formasi duri yang masih merupakan bagian dari grup Sihapas yang lingkungan pengendapannya adalah open marine atau neritik. Nah, dari sinilah kita dapat mengetahui bahwa transgresi maksimum atau maksimum transgressionnya itu dijumpai pada formasi duri karena memang dia lingkungan pengendapannya adalah open marine atau neritik yang ditandai dengan batu gamping terumbu ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke marine yang lebih dalam ada formasi petani. Namun dia ini masih menjari dengan sedimen-sedimen yang berasal dari fluvio-deltaic sampai ke shallow marine. Dan di paling atas di sini ada Minas. Dan yang paling atasnya lagi di sini ada continental alluvial, dia merupakan endapan alluvial, endapan darat. Berikut adalah ya cekungan stratigrafi dari cekungan Sumatera Tengah seperti yang tadi sudah dibahas bahwa memang selain membahas evolusi tektonik, struktur geologi yang berkembang, stratigrafi ini merupakan data yang juga perlu diketahui untuk kemudian digabungkan dengan data-data lain sehingga kita dapat memahami cekungan secara keseluruhan tidak hanya dari sisi struktural namun dari sisi sedimentasinya. Nah, kemudian rumusan masalah di mana rumusan masalah seperti yang tadi saya sudah singgung bahwa terdapat 3, bagaimana kondisi stratigrafi daerah penelitian, bagaimana kondisi struktur geologi daerah penelitian, dan juga terakhir evolusi tektonik daerah penelitian. Kemudian masuk ke ruang lingkup, di mana ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada cekungan busur belakang pada bagian Sumatera bagian tengah atau Central Sumatra Basin. Nah, itu secara geografi, namun limitasi secara keilmuannya juga hanya dibatasi pada struktur geologi, stratigrafi, dan evolusi tektoniknya. Kemudian masuk ke hipotesis, berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya dijelaskan mengenai geologi regional cekungan Sumatera Tengah. Cekungan Sumatera Tengah merupakan cekungan belakang busur atau backup basin yang relatif panjang barat Laut Tenggara. Berdasarkan penelitian yang sudah sebelumnya dijelaskan mengenai geologi regional cekungan Sumatera Tengah. Cekungan Sumatera Tengah merupakan cekungan backup basin yang memanjang barat Laut Tenggara dan terdapat 4 fase tektonik dimulai dari pre-reef, synreef, post-reef, kemudian inversi. Di mana fase pre-reef itu merupakan F0 tadi yang gambar yang terdapat pada slide latar belakang yang mengacu pada Heydrich dan Aulia yang tersusun atas batuan dasar atau basement dengan orientasi northwest southeast dan north-northwest southeast. Kemudian ada fase synreef yang merupakan fase extension deformation, dan kemudian ada fase post-reef yang merupakan fase sagging phase di mana secara umum pada Miocene awal sampai Miocene tengah cekungan Sumatera Tengah ini mengalami penurunan sehingga terjadi transgresi
transgresi. Nah, kemudian dimulai dengan berhentinya proses rifting pada F1, dilanjutkan pada fase amblesan atau subsidence, dan deformasi dengan arah step over menganan dan mengiri. Kemudian pergerakan mendatar menganan pada elemen step over menganan menghasilkan pola struktur transtensional, dan elemen step over mengiri menghasilkan pola struktur transpresional. Nah, penampang seismik memperlihatkan bahwa struktur transtensional dan transpresional dicirikan oleh sesar naik, sesar normal, lipatan yang berhubungan dengan floor structure positif dan juga floor structure negatif. Jadi itu merupakan fase positifnya. Kemudian kita masuk fase inversi atau fase pembalikan yang ditandai dengan melambatnya penurunan cekungan dan perubahan dari transgresi menuju regresi, karena penurunan cekungan sudah tidak terjadi, sehingga otomatis tidak akan terjadi transgresi atau pendalaman. Cekungan akan semakin dangkal, yaitu semakin regresi, yang kemudian nanti dapat dilihat dari data sumur ataupun data log, di mana dari data sumurnya ketika dia terjadi regresi dia akan coarsening upward, atau dari data seismik kita dapat melihat pola-pola seismik yang berkembang dari data seismik itu sendiri. Nah, kemudian penelitian ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran penelitian sebelumnya, karena studi evolusi tektonik sendiri sifatnya itu sangat kompleks dan interpretatif, sehingga membutuhkan penelitian-penelitian yang baru untuk kita dapat berkontribusi terhadap penelitian sebelumnya. Kemudian metodologi yang digunakan ini ada 4. Ada tahap studi literatur. Jadi di tahap studi literatur ini kita mencari referensi sebanyak-banyaknya mengenai penelitian-penelitian yang sudah ada di cekungan Sumatera Tengah, baik itu dari stratigrafinya, kemudian dari sistem petroleumnya, kemudian dari formasi-formasi secara spesifiknya, kemudian dari struktur yang berkembangnya, dan juga tidak kalah penting kita memang harus tahu litologi yang terdapat secara regional ya di cekungan Sumatera Tengah. Nah, kemudian tahap pengumpulan data. Jadi ketika data sudah diberi dari perusahaan, kita kumpulkan sifatnya itu apakah data seismik, kemudian data logging, dan juga data-data lain yang dibutuhkan dikumpulkan dan kemudian diolah. Kita akan melakukan di data seismik kita akan melakukan horizon picking, kita akan melakukan fault picking, dan kemudian kita dari data logging kita melakukan analisis log, sehingga didapat litologi dan juga formasi dan juga konten fluida dari data-data yang sudah tersedia, dan kemudian kita akan melakukan tie atau penggabungan antara data seismik dan juga data logging yang ada. Dan tidak lupa, karena penelitian ini merupakan analisis evolusi tektonik, maka akan lebih berfokus di data seismik. Jadi kita akan melakukan balancing dari penampang seismik itu sendiri, sehingga kita akan tahu bahwa struktur-struktur yang berkembang di tiap horizonnya itu apa saja, atau di tiap formasinya. Jadi ya berfokus pada data seismik. Kemudian tahap penyelesaian yaitu tahap penyusunan atau tahap sistematika penyusunan laporan. Nah, dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap PT Pertamina Hulu Rokan, karena ini merupakan sumbangsi dari mahasiswa, dan juga dengan adanya penelitian ini dapat menjalin kemitraan dengan PT Pertamina Hulu Rokan antara mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta dan juga PT Pertamina Hulu Rokan, dan kemudian dari manfaat ke UPN Veteran Yogyakarta sendiri itu kita sebagai mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu atau teori yang sudah dipelajari sebelumnya, dan manfaat terhadap mahasiswanya sendiri itu kita sebagai mahasiswa dapat menyelesaikan kurikulum yang ada di Prodi Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Baik, mungkin sekian presentasi tugas proposal dari saya, Stefan Octavianus, dengan NIM 76 dari
Teknik Komunikasi Geologi A. Terima kasih.